Menghadapi anggaran APBN tahun depan, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 sudah ditetapkan. Yang menjadi perhatian para kepala desa seluruh Indonesia adalah perihal peruntukan dana desa yang dinilai oleh aparat pemerintahan desa perlu direvisi. Dalam aturan presiden tersebut disebutkan peruntukan dana desa tahun depan menitik beratkan pada sektor penanganan COVID-19, bantuan sosial atau BLT, serta program ketahanan pangan dan hewani. Persentase paling besar ada pada program bantuan langsung tunai sekitar 40%, untuk penanganan pencegahan COVID sekitar 8% dan program ketahanan pangan dan hewani sebesar 20%. Persentase yang ditetapkan itu yang menjadi keberatan para kepala desa mengingat jauh hari perencanaan anggaran sudah melalui musdes, dan musrembang di masing-masing desa. Yang kedua, kita harus tetap melakukan aksi damai dengan tidak melibatkan pemerintahan Kabupaten Majalengka. Kita ini hanya meminta saja, ya, sowan kepada mereka bahwa kita ini mau ada pergerakan, ya. Kalau memang DPRD dan Bupati misalnya menyetujui membantu kami, ya memang itu yang kita harapkan. Ya, bukan kita mau melawan mereka, bukan. DPRD fungsinya juga mengaspirasi kita kan, penyampai, dan Bupati juga sebagai orang tua kita harus bisa membantu. Nah, kita tidak ada niatan, punten ya Bang ya, tidak ada niatan untuk apa istilahnya menjadikan politik atau apa. Kita jauhkan dulu urusan politiknya. Ya, terus izin juga apapun kalau kita misalnya tadi ada bicara, ada obrolan dari seseorang misalnya unsur lembaga atau dari dinas, misalnya ada kecamatan, ya seolah-olah gimana dulu. Pada hari itu juga Senin 13 Desember 2021 para kepala desa yang tergabung ke dalam APDESI melakukan audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala desa meminta arahan dan petunjuk terkait Perpres 104 tahun 2021 serta juga sekaligus memaparkan agenda APDESI Kabupaten Majalengka yang akan ikut serta bergabung dengan seluruh kepala desa se-Indonesia dalam aksi damai ke Istana Merdeka yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2021. Jadi pergerakannya sudah tentukan saja tanggal 15 ya Pak Ketuanya ke kabupaten kita sowan dan tanggal 16 tuh. Tanggal 16 ke Jakarta. Tidak jeli membaca surat tuh. 15 Desember ini kita bikin gerakan di kabupaten. Kita sowan judulnya aksi damai, minta dukungan kepada DPRD selaku perwakilan dari rakyat. Salah satunya juga kita pemerintah desa dong. Dan kedua Bupati kan gitu. Minta dukungannya untuk bisa membantu merevisi Perpres 104 terkait pasal 5 ya, ayat 4. Dan bapak-bapak juga mohon yang baru nih, para kepala desa gemar-gemarlah membaca undang-undang desa ya, pasal 26 ya, tentang kepala desa, hak dan kewenangan, kewajiban dan tugas kepala desa. Hak dan wewenangnya diantaranya ada di pasal 26 itu disebutkan ya, bahwa kepala desa itu berwenang mengatur tentang keuangan anggaran desa dan aset desa. Itu saja yang menjadi patokannya. Kalau sekarang muncul Perpres yang 104 itu berarti kewenangan kita sebagai kepala desa di pasal 26 sudah gugur dan sudah tidak ada lagi kemerdekaan dalam pemerintah desa. Buat apa undang-undang desa ada kalau misalnya itu bertentangan? Dalam audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hendra Krisnawan selaku Kadis meminta kepala desa untuk menempuh jalur yang lebih elegan dan tidak harus melakukan aksi damai ke Jakarta. Menurut Hendra, ada solusi-solusi lain yang bisa dibicarakan. Salah satunya adalah dengan mengunjungi Kemendes diwakili oleh beberapa kepala desa dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan siang ini kita bisa Perpres 104 tahun 2021 terkait dana desa pasal 5 ayat 4 memang belum ada penjabaran dari kementerian yang terkait. Namun polemik BLT dengan fakta di lapangan dengan data kependudukan yang masih carut marut dikhawatirkan para kepala desa dengan persentase paling sedikit 40% akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Oleh karena itu, Ketua Abdesi, Duki bersama seluruh kepala desa di Kabupaten Majalengka meminta kepada Presiden dan kementerian terkait untuk merevisi pasal 5 ayat 4. 104 itu. Adapun di sini kami bukan menghilangkan hak masyarakat kecil. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, mungkin kami sebagai guru itu tidak pasal rumah saya. Ketua Umum Abdesi Majalengka, seluruh jajaran Abdesi Majalengka dan seluruh guru yang hadir, Panten Abdi Guru Panjenengan Kidul, saya mungkin kurang lebih kesamaan dengan Guru Sukamena. Intinya, secara pribadi saya tidak menganggap bahwa program PLT itu tidak bagus, tetapi saya kira dalam hal ini perlu ada penyempurnaan. Terus juga penanganan setiap desa dengan kondisi yang berbeda juga harus berbeda, Pak. Saya kira untuk desa seperti di Sukamena, Bantarujet ini tidak begitu terdampak karena memang tidak banyak buruh-buruh ataupun pegawai pabrik seperti di tempat-tempat di utara. Jadi kayak perusahaan kerja atau PHK dan mungkin akan minim. Yang pertama barangkali harus dipahami bahwa gerakan kami ini betul lebih etisnya ini aksi damai. Aksi damai kami yang merasa terpanggil sebagai insan kecamatan yang alhamdulillah mungkin kalau kemarin kumpul di sekre itu orangnya banyak, cuman mungkin tidak terwakili tiap kecamatan. Sekarang alhamdulillah mereka hadir, tiap kecamatan ada perwakilan. Mereka hadir antusias dengan keinginan sendiri, dengan keresahan, yaitu dengan terbitnya Perpres yang mungkin Perpres 104 yang kebijakannya dalam pasal 5 ayat 4 itu atas kajian kawan-kawan di sini tidak berpihak terhadap kepala desa, yang artinya mungkin ini menjadikan salah satu permasalahan nasional, bukan hanya permasalahan lokal di Kabupaten Majalengka. Bahkan kami pun tadi telah menampung Pak ungkapan dari tiap kecamatan, saya tampung aspirasinya biar apa nanti pas di sini sebetulnya kesimpulan. Kalau tadi pas ungkapan dari Pak Kubu Panjalin juga Pak Kubu Sukamena, mungkin itu panjang lebar perlu kesah curhat Pak sebetulnya. Mereka udah terlanjur ketakutan takut ini disahkan. Tapi ini memang bukan kabupaten kita saja, mungkin kabupaten lain juga para kubu. Bahkan kalau saya lihat itu ada udah yang bikin lagu saking galau-galau napa. Sebagai Ketua Forum Kecamatan Panggilan, mungkin apa yang tadi dibicarakan oleh rekan-rekan kepala desa dan itu sebagai bahan kajian Bapak di DPRD dengan keluarnya Perpres pasal 5 ayat 4 104 ini merupakan suatu kajian bersama, dan ini bukan merupakan tanggung jawab kepala desa saja. Ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kepala desa, tanggung jawab DPRD, pemerintah desa Kabupaten Majalengka. Karena ini akan menimbulkan suatu ekses ke depan. Apakah dengan keluarga Perpres ini akan menimbulkan suatu masalah ke depan atau tidak? Yang akan timbul di lingkungan masyarakat. Mungkin saja ada niat baik, akan hasil tidak baik pun akan ada. Mungkin pernyataan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia itu niatnya baik untuk bagaimana penanggulangan untuk kegiatan dana desa, tujuannya baik, dan kami pun sangat mendukung. Dan mungkin dengan kajian-kajian seperti itu, kalau memang apa yang terjadi di desa selama kurun waktu tersebut 2020-2021 yang dinamikanya luar biasa ya. Ada seorang PNS yang datang ke kubu maksa ayam benang kayak yang ada, dan itu terbukti karena pada saat pemeriksaan BPK kemarin
di 30 desa di Masuki, Marawisma, dan beberapa di desa kecamatan yang lain itu terindikasi ada beberapa PNS yang mendapatkan PRTGT. Salah siapa itu? Ya kembali ke kita pada saat kita menentukan KPM. KPM itu kan yang menentukan desa. Berdasarkan apa kriterianya? Kriterianya kan ada di Perbu. Yang pertama, KPM itu ada terdaftar dalam DTKS. 5 ayat 4 itu tadi yang dikatakan untuk PRTDD poin A paling sedikit 40%. Terus ketahanan pangan ini paling sedikit 20% dan COVID 8%. Nah itu dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaan untuk. Nah kita lihat ayat 1 huruf B itu dana desa per kabupaten atau kota, jadi bukan secara nasional. Ya, jadi per kabupaten itu paling sedikit dipotong 40% untuk PRTDD, ketahanan pangan 20%, 8% untuk COVID, jadi totalnya 68%. Nah, yang tersisa yaitu berarti 32%. Sedangkan pada bulan September 2021 kami diinstruksikan oleh kecamatan untuk menyelesaikan RPJMDes dan RKPDes. Nah, dan itu sudah dilakukan Musrenbangdes di desa masing-masing dan diumumkan kepada masyarakat yang diundang, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan yang menjadi program desa untuk tahun 2022? Disebutkan kegiatannya beserta pagunya, sedangkan yang saya hormati Pak Ketua Baca Apresi Kabupaten Pangandaran beserta unsur kepengurusan, yang saya hormati rekan-rekan para kepala desa yang hadir pada saat ini. Izin menyampaikan Pak terkait dengan pokok bahasan tentang PP 104, di mana ada Pak tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan terlebih dahulu. Poin 1 40%, poin kedua 20%, poin ketiga 8% untuk penanganan COVID. Sebetulnya kami dari pemerintahan desa Pak, ketika ada perpres tersebut, kalau bisa ada perjuangan atau keinginan kami bukan bahasa minimal, tapi maksimal kalau bisa. Jadi ada baku poin A maksimal 40. Tadi kami bayangkan ketika apa yang disampaikan Bapak di Desa Sidamukti sebagai gambaran Pak, ketika penerimaan PKH BPNT itu di angka 250 KPM. Ditambah lagi kemarin di tahun 2021 untuk KPM dari dana desa 100 orang Pak. Nah ketika kami kalau tadi angka 1 miliar berarti 400 juta dari 100 KPM kami tidak menambahkan 11 orang Pak. Yang 100 orang juga terus terang saja Pak. Tadi kalau menurut kriteria Pak, berarti angka kemiskinan di desa Sidamukti masih di atas 100 Pak. Kenyataan di lapangan Pak di bawah 100. Dengan adanya PKH, BPN, sebetulnya sudah terkait. Komentarnya Pak terkait audensi dengan Dinas DPMD. Ya, kami mungkin berdiskusi dengan Dinas PMD sebagai pelaksana teknis penyaluran dana desa yang mungkin bisa berdiskusi dengan kami tentang keberatan realisasi dana desa Perpres 04 tahun 2021. Semoga ini PMD bisa memfasilitasi dan bisa mendengar tentang keberatannya kepala desa dan bisa disampaikan kepada Menteri Keuangan, di mana PMK-nya nanti bisa dikaji ulang tidak sesuai dengan Perpres dan Perpres bisa direvisi kembali gitu. Untuk agenda audensi atau aksi damai
ke Jakarta itu apa akan dilakukan Pak jika tidak ada titik temu? Siap, Kang. Karena itu sudah menjadi instruksi dari DPP pusat, kami akan rundingkan kembali, kami akan tempuh dulu prosedurnya dan kami akan persiapkan ketika ada instruksi dari DPP APDC pusat. Ya Pak Kadis, untuk pergerakan kepala desa yang akan ke Jakarta, yang informasi media dapatkan itu sekitar tanggal 16 ya Pak Kadis. Dinas PMD Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari pembinaan seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, terkait apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa melalui APDC di tanggal 15 dan 16 berkaitan dengan Perpres 1 yang kami hanya menyampaikan tadi di forum diskusi tadi dengan para kepala desa, dan mereka itu kan bagian dari sistem pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, ya tugasnya melaksanakan apa yang menjadi ketentuan aturan dari pusat. Kalaupun ada yang perlu disampaikan aspirasi yang merupakan kajian empiris di lapangan, ya silakan tinggal diskusikan dengan kementerian terkait. Karena ini terkait dengan dana desa, ya mari kita diskusikan dengan Kementerian Desa melalui dirjen yang menangani itu. Nah, terkait Perpres kan ada ketentuan turunannya, yaitu peraturan Menteri Keuangan. Nanti kalau pada saat Pak Kepala Desa sudah berdiskusi dengan Kemendes, mungkin nanti Kemendes bisa memfasilitasi berdiskusi juga dengan Kementerian Keuangan terkait dengan peraturan Menteri Keuangan yang mudah-mudahan syukur-syukur bisa mengakomodir apa yang menjadi kajian empiris para kepala desa. Saya kira itu yang lebih relevan, Pak. Pak Kadis sendiri ketika para yang ke-19 ini audiensi dengan Pak Bupati gimana? Saya kira Pak Bupati sama arahan seperti apa yang saya sampaikan, karena saya sebelum beraudiensi dengan para kepala desa, saya juga sudah lapor ke pimpinan kepada Pak Bupati dan kepada Pak Sekda juga. Arahan Pak Bupati simpel, bahwa kita itu satu tubuh, kita itu satu sistem yang tidak bisa terpisah. Pada saat pemerintah pusat sudah menggariskan kebijakannya bahwa terkait dengan dana desa 40% adalah untuk perlindungan sosial berupa PLT, harus dilaksanakan karena itu adalah otoritas dari pemerintah pusat. Dan saya kira apa yang digulirkan oleh pemerintah pusat juga on the track menurut saya, karena memang saat ini banyak masyarakat terdampak dari COVID secara ekonomi, bukan hanya masyarakat kelas bawah aja, mungkin semua strata sosial masyarakat terdampak sekarang. Hanya mungkin pemerintah lebih mengambil kepada lapisan masyarakat marginal yang lebih tegak. Gitu. Nah, kalaupun ada yang perlu didiskusikan, karena dinamika di lapangan ada para kepala desa yang paling tahu, ya saya kira salurannya tadi saya sudah sampaikan ya, sebaiknya seperti itu. Karena kita satu sistem, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan pemerintah pusat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Jurnal Investigasi melaporkan.